warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum fisiologi hewan dengan topiknya enzim katalase. Tujuan untuk membuktikan bahwa enzim katalase adalah protein. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui aktivitas kerja enzim katalase. Ya. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ini tabung reaksi beserta rak tabung reaksi, ya. Kemudian neraca atau timbangan, blender, ya, blender, beker gelas, ya, beker gelas, corong, gelas ukur, ya, gelas ukur, pipet tetes, ya, pipet tetes. Kemudian ini kain kasa, ya, ini hanya contoh saja, ada di belakang untuk kita gunakan nanti menyaring hati ayam yang sudah di blender, ya, hati ayam yang sudah di blender. Nah, ini alat, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bahannya hati ayam, ya. Ini kebetulan yang sudah dalam bentuk SLE. Nanti ada di kamera selanjutnya ada kita membuat SLE dari hati ayam, ya, hati ayam bahan utama. Kemudian bahan untuk uji biuret adalah NaOH 10% dan CuSO4 10%. Ini uji biuret, ya, untuk membuktikan protein. Untuk uji protein. Kemudian ada larutan peroksida air atau H2O2, ya. H2O2 ini nanti diuraikan oleh enzim katalase, ya. Kita nanti membuktikan bagaimana aktivitas enzim katalase saat bereaksi dengan H2O2. Nah, ini alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum enzim katalase, ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan prosedur kerja, ya. Ya, sekarang ini bahan hati ayam untuk mengambil enzim katalase di dalam hati, ya. Hati ayamnya dibersihkan dulu dari sisa-sisa lemak atau lemak-lemak yang ada di organ hatinya, ya. Nah, lalu kita dapat yang sudah bersih. Ini yang sudah bersih, itu jantung tidak ikut, ya, jantung tidak ikut untuk di blender, ya. Yang kita gunakan hanya hati ini, ya. Lalu kita lanjutkan ke proses memblender. Ya, sekarang kita blender, ya, hati ayam yang kita peroleh untuk mengambil SLE-nya. Di dalam SLE ada enzim katalasenya, ya. Kita blender. Ya, silakan hidupkan. Ya, selesai. Ya, sekarang proses menyaring hati ayam yang sudah di blender. Disaring dulu, ya. Supaya tidak terdapat padatan dalam campuran hati ayamnya, ya.
Sendoknya ya. Ya, hati hasil blender tadi ditambah dengan air 500 ml. Aquades ya. Ya, sambil diaduk. Ya, ini tadi tambahan air atau aquades 500 ml. Ya. Ya, sekarang hati yang sudah di blender dicampur dengan air 500 ml ya, 500 ml. Hati ayamnya 500 gram ya. Setelah di blender, kita saring dengan menggunakan kain kasa 2 lapis ya. Kain kasa 2 lapis, boleh juga nanti ditambah 3 lapis kalau mau ingin lebih banyak endapan, maksudnya tidak banyak dicampurannya, tidak banyak lagi partikel ya. Partikel kasar tidak banyak lagi kalau kain kasanya lebih banyak lapisannya, tetapi kalau makin banyak lapisannya, kecepatan menyaringnya lebih lambat tentu saja, tapi sambil sambil ditekan-tekan supaya partikel hati yang masih ada juga menjadi lebih halus ya. Menjadi lebih halus ya. Terus disaring ya sampai habis ya, sampai habis bahannya. Dan cukup untuk praktikum enzim katalase. Nah, sekarang kita dapat hasil saringan ya, hasil campuran 500 gram ya. 500 gram hati dicampur dengan 500 ml air. Ini hasilnya setelah disaring ya, setelah disaring dengan menggunakan kain kasa. Hati yang sudah disaring dengan menggunakan kain kasa ya. Hasil yang sudah disaring ini lalu kita persiapkan untuk disentrifuge ya. Ya, masukkan ke dalam tabung sentrifusnya ya, silakan dimasukkan ke dalam tabung sentrifusnya ya. Kita masukkan hasil saringan hatinya ke dalam tabung sentrifuge ya. Terus ya, masukkan terus ya. Nah, sekarang kita dapat hati yang sudah disaring dimasukkan dalam tabung sentrifuge ya. Masukkan, letakkan di rak tabung reaksi. Nah, ini beberapa sudah dapat. Untuk nanti dimasukkan ke alat sentrifuge ya. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu karena masih ada yang sedang disentrifuge. Ya, dari tabung sentrifuge kita masukkan ke alat sentrifuge ya. Ya, kita masukkan ke alat sentrifuge. Ada yang belum ya. Ya, lalu ditutup. Ya, tutup. Ya, sudah. Kemudian alat sentrifugenya di setel ya, bentar. Di setel pada kecepatan 60 rpm ya. Kecepatan 60 rpm selama 10 menit ya. Silakan start.
Ya, ini kita tunggu sampai 10 menit. Sampai 10 menit. Ya, ini masih dalam tahap sentrifugasi untuk membuat SLE. Ya. Ini di alat sentrifugasinya kecepatan tertulis 60 ya. Tadi juga dikatakan 60 setelannya. Tetapi ternyata dikali 100 ya. Nih dikali 100. Ya. Berarti kecepatan sentrifugasi adalah 6000 ya, 6000 RPM. Ya, sudah selesai. Tunggu benar-benar berhenti berputar. Ya, silakan dibuka. Ya, buka silakan. Ya. Letakkan di raknya, didekatkan raknya. Ya. Ya, sekarang SLE disedot dari tabung sentrifuge ya. Hati-hati jangan sampai endapannya terikut. Ya. Jadi SLE-nya yang bening di atas ya, endapan di bawah ditinggal. Was.
yang baru lagi. Awas. SLE-nya yang di atas ya, endapan yang di bawah jangan sampai terikut. Ya, demikian seterusnya ya sampai kita peroleh volume SLE sesuai keperluan untuk praktikum. Ya, kita mulai dengan uji protein. Ambil SLE sebanyak 2 mili. Ya, setiap kelompok ya. Ambil SLE untuk uji protein sebanyak 2 mili. Sudah? Ya. 2 mili SLE dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kalau sudah, tabung reaksi yang berisi SLE 2 mili dibawa ke depan untuk dimasukkan larutan CuSO4 dan NaOH. Ya, dilanjutkan uji biuret ya dengan CuSO4 10%. Berapa tetes? 2 tetes ya. Ya, 2 tetes CuSO4 10% dan NaOH 10%. NaOH 10%, sekarang 2 tetes juga. Ya. Kalau sudah dihomogenkan. Nah, dihomogenkan ya. Dihomogenkan. Ya. Sampai merata. Setelah merata, lihat perubahan yang terjadi. Ya, ini sebelum uji biuret ya, sebelum uji biuret. Sekarang kita lihat yang tadi sudah uji biuret. Nah, ini hasil SLE yang diuji dengan larutan biuret ya. CuSO4 10% dan NaOH 10%. Hasilnya berwarna ungu kehitaman. Kenapa ungu kehitaman? Ini menunjukkan bahwa proteinnya kadar tinggi ya, ungunya ungu kehitaman. Apabila proteinnya rendah, ungunya nanti ungu muda ya, ungu muda. Coba di latar belakang dengan kertas putih supaya lebih jelas. Nah, ungunya malah ya sangat ungu, hampir hitam tapi ungu ini ya, ungu hitam. Ini menunjukkan bahwa kadar proteinnya tinggi ya. Kalau kadar proteinnya rendah, ungu muda. Ya. Ya, sekarang kita praktikum uji aktivitas enzim katalase untuk SLE 100% ya. Pertama-tama isi tabung reaksi dengan H2O2. Berapa persen itu H2O2-nya? 0,2%. Ya, H2O2 0,2%. Ya. 1 mili H2O2 0,2% diambil sebanyak 1 mili.
Diambil sebanyak 1 mili, ya. Masukkan ke tabung reaksi. Silakan kelompok berikutnya. Ya. Satu mili H2O2. Ya, masukkan ke tabung reaksi. Ya. Ya, sekarang gunakan SLE sebanyak 10 mili untuk menguji aktivitasnya. Ya, ini SLE 100% sebanyak 10 mili. Sudah 10 mili? Ya. Ya, tuang ke gelas kimia, ke beker gelas. Ya. Ya, sekarang menguji aktivitas enzim katalase yang terkandung dalam SLE. Ya. Enzim katalase yang dikandung dalam SLE 100%. TTC. Ya, TTC SLE 100% ke dalam tabung reaksi yang mengandung H2O2 1 mili, ya, dengan presentasi H2O2 0,2%. Hitung tetesan sampai buih tidak muncul lagi, sampai gelembung udara tidak muncul lagi. Silakan. Ya, terus ditetesi SLE sampai buih atau gelembung udara tidak muncul lagi. Catat berapa tetes yang diperlukan untuk menghentikan munculnya buih atau gelembung udara. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, terus ditetesi sampai buih atau gelembung tidak muncul lagi. 21. Kalau buih atau gelembung tidak muncul lagi, artinya 121. H2O2 sudah diurai semua menjadi H2O dan oksigen. 7, 8, 9, 3. Ya, sekarang membuat SLE dengan konsentrasi 50%. Berarti SLE-nya 1, Aquadesnya 1, jadi 1:1. Karena kita perlukan 100 mili, maka SLE-nya 50 mili, Aquadesnya juga 50 mili. Ya, dapat SLE 50 mili. Ya, letakkan di beker gelas bukan Aquades, SLE 50 mili. Berikutnya ukur Aquades, langsung aja nggak apa-apa karena memang mau dicampur juga. Ukur Aquades 50 ml. Ya, was. Ya, kelebihan kah? Dituang aja ke sana. Ya, tuang pelan sedikit ya. Sedikit ya. Sudah? Ya, dapat Aquades 50 ml campur dengan SLE 50 ml, campur aja langsung ya.
Was, hati-hati kepenuhan. Tidak. Oh ya. Ya, diaduk atau dihomogenkan. Ya, diaduk atau dihomogenkan sehingga kita dapat SLE 50%. Ya, langsung dapat digunakan untuk percobaan tahap berikutnya. Ya, sekarang tiap kelompok dapat 15 ml SLE dengan konsentrasi 50%. 10 dulu lah. Dulu, ya. Tambah 5 lagi. Ya. Ya, sekarang isi tabung reaksinya dengan ini kelompok ini ke tabung reaksi dulu. Isi tabung reaksi dengan H2O2. Isi tabung reaksi dengan H2O2 1 mili. Ini berapa? Nah, yang pakai yang 1 mili. 1 mili. Ya. Berarti tumpah pelan-pelan. Lebihan tay. Udah. Ya, masukkan ke tabung reaksi untuk uji SLE 50%. Ini berapa? Ya. Ya, sekarang H2O2 1 mili ditetesi dengan SLE dengan konsentrasi 50%. Hitung tetesan sampai gelembung udara atau buih tidak terbentuk lagi. Sampai gelembung udara atau buih hilang atau tidak terbentuk lagi maksudnya ya. Maksud hilang di sini adalah tidak terbentuk lagi. Ya, terus ditetesi sampai gelembung udara tidak terbentuk lagi. Hitung jumlah tetesan total saat gelembung udara tidak terbentuk lagi. Ya, ini sekarang terlihat lebih banyak tetesan yang diperlukan ya. Karena SLE-nya 50%. Minta ke depan lagi kalau habis SLE 50%-nya. Ya, ini terlihat perbandingannya yang 50% dan 100%. Ini yang 50% masih belum selesai, sudah lebih tinggi daripada yang 100%. Ya, diteruskan tetesannya sampai buihnya tidak terbentuk lagi. Kita membuat larutan SLE 25%. Berarti volume SLE murni adalah 25 mili. Ya. 25 mililiter. Ya. Ya. 25 mililiter SLE murni atau 100% ditambah Aquades sampai 100 ml. Berarti Aquadesnya 75 ml. Kita dapat larutan SLE 25%.
Awas, hati-hati jangan sampai lewat 100 mili. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, kurang dikit, tambah pakai pipet lagi supaya tidak lewat 100 ml. Sedikit lagi. Dikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Ya, pas. Berikutnya untuk menguji aktivitas SLE 25%, ya. Volume H2O2 sama 1 mili ya, 1 mili. Diturunkan boleh? Ya, diturunkan, mengukurnya kan diturunkan. Ya. Ya, sampai 1 mili. Ya, tuangkan H2O2 ke dalam tabung reaksi. Berikutnya ambil SLE 25% dengan volume 15 mili untuk setiap kelompoknya. Ya. Iya, siap untuk uji aktivitas SLE 25%. Ya, sekarang tetesi H2O2 dengan SLE 25%. Hitung tetesan terakhir sampai buih atau gelembung udara tidak terbentuk lagi. Ya, terus ditetesi sampai buih atau gelembung udara tidak terbentuk lagi. Ya, sebentar lagi sudah mulai habis, mulai berkurang buih yang terbentuk ya. Kalau sudah habis, selesai, hitung jumlah total buih yang hitung jumlah total tetesan SLE 25% yang diperlukan untuk menghentikan buih yang terbentuk. Ya. Ya, ini hasil akhir perbandingan volume SLE yang diperlukan untuk konsentrasi SLE 100% yang paling kiri, 50% yang di tengah, dan 25% yang paling kanan. Ya, yang paling kanan 25%, yang di tengah 50%, paling kiri 100% ya. Terlihat perbedaan volume SLE yang diperlukan berdasarkan konsentrasi SLE-nya untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Ya, demikian tadi hasil praktikum kita ya. Jadi data yang Anda peroleh dikonversi dalam bentuk tabel ya. Dikonversi dalam bentuk tabel untuk membandingkan jumlah tetesan yang diperlukan atau volume yang diperlukan SLE untuk mengurai habis H2O2. Ada dua kemungkinan, Anda tetap dengan data jumlah tetesan, atau dari sana, dari di tabung reaksinya Anda bisa menghitung volume ya. Volume total tabung reaksi dikurangi 1 mili tadi, dapat jumlah SLE yang diperlukan ya. Terserah aja bagaimana Anda mengolah datanya. Lalu data dianalisis ya. Cara menganalisisnya tentu saja tadi uji proteinnya. Uji proteinnya berarti positif kalau dia berubah warna menjadi ungu ya, mulai dari proteinnya rendah, ungu muda, sampai proteinnya tinggi, ungu tua atau ungu kehitaman. Bagaimana reaksi biuret terjadi? Ya, bagaimana reaksi biuret terjadi dibahas. Bagaimana peranan ion CO dalam reaksi biuretnya untuk uji protein. Kemudian juga bagaimana
efektivitas konsentrasi SLE hubungannya dengan kandungan enzim katalase untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Ya, itu dianalisis. Nah, ini untuk kita praktikum ya sebagai calon guru. Nanti kalau Anda jadi guru, Anda bisa mengembangkan praktikum ini ya. Kalau nanti Anda jadi guru, Anda bisa mengembangkan praktikum ini dengan model pembelajaran berbasis masalah. Artinya masalah yang berhubungan dengan uji efektivitas atau uji aktivitas enzim katalase. Dengan pola dasar praktikum seperti ini ada kemungkinan cara kerja berbeda setiap kelompok siswa sesuai kreativitas siswa, mengembangkan kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi. Kemudian siswa mengembangkan permasalahan ya. Mungkin permasalahannya adalah pengaruh konsentrasi yang lebih banyak perbedaan konsentrasinya. Nah, itu juga bagian dari mengembangkan kreativitas guru dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi ya. Nah, jadi di sana di dalam model pembelajaran berbasis masalah itu kita bisa mengembangkan dari model praktikum yang sederhana ini menjadi bagaimana memecahkan masalah hubungannya dengan kerja enzim katalase. Mungkin tadi gurunya hanya menjelaskan atau mencontohkan atau mendemonstrasikan pola percobaan yang seperti ini. Tetapi siswa atau peserta didik bisa mengembangkan prosedur kerja yang lebih bervariasi untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis ya dan berpikir tingkat tinggi ya. Demikian tadi praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.